بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kita kali ini kita masih akan membahas tentang malaikat. Bagaimana kajian tema sebelumnya, kita telah membahas beberapa malaikat, baik dari nama ataupun fungsinya yang ada di dalam dunia matriks atau dunia nyata yang ada di dalam kita, seperti malaikat Jibril, Mikail, dan Malakul Maut. Malaikat-malaikat yang nama atau fungsinya akan efektif pada alam akhirat apa saja. Kemudian kita juga akan mengetahui bagaimana membahas tentang pekerjaan mereka sekarang, karena akhirat kan belum tersedia, belum ada. Sekarang di dunia ini bagaimana dengan malaikat-malaikat yang tugasnya untuk di akhirat nanti, seperti malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Apa fungsinya saat ini karena surga dan neraka belum ada? Gimana Pak Iswan? Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat, diridhai Allah. Kita masih membahas tema 82 ini Pak Jul ya, masih membahas tentang malaikat. Siapa sebenarnya malaikat, apa fungsinya. Nah, berkenaan dengan pertanyaan Pak Jul tadi ini kan intinya akhirat belum ada, tapi selama ini kita mengenal malaikat-malaikat yang katanya ada yang namanya malaikat Malik, itu penjaga surga, malaikat neraka, malaikat Ridwan penjaga surga. Nah, dari kajian-kajian ini kan kita tahu bahwa surga dan neraka belum ada. Jadi pertanyaan sederhananya, kemana aja orang malaikat-malaikat itu gitu. Nah, untuk menjawab hal ini mungkin kita juga harus mengingat kembali tentang sifat-sifat dari malak yang pernah kita bahas kemarin pada tema 79, itu tema awal. Kita kan tahu bahwa yang namanya malak ini adalah suatu entitas netral. Dia tidak memiliki hasrat, dia tidak bisa tidak memiliki hak otonomi yang untuk berkehendak sendiri, tidak juga dia berpotensi dia berevolusi, artinya dia berkembang biak, beranak seperti syai-syai yang lain. Dan kita tahu malaikat ini hanya bertransformasi, dia artinya dia dapat pindah saja dalam suatu tempat ke tempat lain, atau dia melakukan sesuatu atas perintah Allah gitu. Nah, jadi artinya dengan perkataan lain bahwa malaikat ini dia semata-mata hanya perangkat Allah, perangkat-perangkat material, dalam bentuk-bentuk material daripada Allah untuk menjalankan misi-misi Allah sesuai dengan makna dari kata malak yang pernah kita sampaikan gitu. Nah, apa yang saya katakan ini mungkin dapat kita lihat misalnya di surah Al-Anbiya, itu di surah Al-Anbiya ayat 26 dan 27. Di sana Allah mengatakan bal ibadu mukramun. Jadi sebenarnya malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qauli wa hum bi amrihi ya'malun. Jadi mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan, dan juga mereka dan mereka mengerjakan perintah-perintah apa yang diperintahkan Allah. Nah, jadi semata-mata malaikat ini dia tidak bisa
melakukan sesuatu tanpa perintah-perintah daripada Allah. Nah, gitu juga kalau kita lihat misalnya di surah At-Tahrim ayat 6. Di situ Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasi wal hijara, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Nah, selanjutnya Allah katakan alaiha malaikatu khilazun syidadun. Jadi di sana itu kata Allah mengatakan alaiha, di sana itu ada malaikat-malaikat yang kasar, yang keras. Nah, malaikat-malaikat yang kasar dan keras la ya'sunallah ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat-malaikat yang keras tadi dia tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan Allah. Nah, juga mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Jadi kalau kita lihat dari apa yang sudah kita bahas dengan ayat-ayat yang tadi kita sampaikan, jadi semata-mata malaikat malak yang kita sebut entitas netral ini, dia semata-mata katakanlah tanda kutip ya perangkat atau benda material yang dia bisa beroperasi itu semata-mata karena Allah. Nah, ini yang dapat kita pahami daripada malaikat gitu. Dari ayat yang disampaikan tadi dikatakan bahwa penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang kasar. Nah, ini mengindikasikan bahwa penjaga neraka itu bukan satu oknum. Iya. Tetapi terdiri dari banyak malaikat. Iya, kan kemarin kan kita sudah mengatakan bahwa malak itu kan bentuk tunggal dari kata masdar aluka, dia disebut malak dari dia sebut malak, mulk itu tunggal, dia oknum tunggal. Tapi kalau dia lebih, dia bentuk jamak, dia disebut malaikat gitu. Artinya dia ini dia lebih dari, setidaknya dia lebih dari dua. Artinya dia jamak. Dia kalau dua dia sebut malakain, ya kan? Dua lebih dari dua. Nah, di sini Allah menyatakan malaikat-malaikat. Artinya nanti di neraka, dalam konteks ayat yang kita bahas ini, di neraka itu ada malak-malak. Artinya malak-malak sudah kita katakan sesuatu atau entitas tadi yang mempunyai kekuasaan, mempunyai otonomi, mempunyai kewenangan di dalam wilayah-wilayah yang ada, yang kita diinformasikan Allah itu, itulah namanya malak. Nah, lalu bagaimana tentang adanya malaikat yang bernama Malik sebagai penjaga neraka? Apakah Malik ini menunjuk nama untuk satu oknum atau sebutan untuk tugas fungsi dari malaikat malak-malak di neraka? Malak. Nah, kalau kita lihat dari kata, yaitu jelas menunjukkan fungsi gitu kan. Misalnya kata halaka ini kan mencipta. Jadi subjek yang penciptanya itu disebut khalik. Nah, yang barang yang diciptakan disebut makhluk. Nah, ini artinya sifat. Sedangkan begitu juga pada kata malak tadi. Malak tadi. Nah, malak ini sifat-sifatnya kita sudah tahu, sifat yang sudah seperti kita jelaskan tadi tentang sifat-sifat kekuasaan, mempunyai otoritas, mempunyai kewenangan, mempunyai dominasi, kepemilikan. Nah, ini sifat-sifatnya. Nah, itu kan sudah kita bahas di tema 79. Nah, sedangkan subjek-subjeknya ini yang diberikan fungsi malak-malak ini, nah inilah disebut malik gitu. Nah, ini disebut malik. Jadi malik ini bukan nama objek satu oknum, tapi entitas-entitas yang diperintahkan Allah, yang memiliki otoritas-otoritas, kekuasaan-kekuasaan di wilayah tersebut. Artinya di surga pun
ya ada malik-malik ini, malak-malak ini, karena dia mempunyai tugas-tugas yang di surga dan yang mempunyai tugas-tugas di neraka. Itu artinya apa, bahwa yang kita sebut dengan di surga adalah malaikat ada oknum yang namanya malaikat Ridwan. Nah, ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Oleh sebab itu juga Allah tidak pernah menyebutkan nama daripada kalau di neraka namanya Malik, kalau di surga namanya Ridwan. Nah, ini tidak pernah disebutkan oleh Allah. Nah, jadi kata Malik, Malak, Mulk ini dapat apa? Dapat diterapkan dalam bentuk apa? Makanya raja juga disebut Malik. Yaitu mulkus samawati wal ar. Nah, kekuasaan yang terhadap langit dan bumi. Demikian juga misalnya terhadap Allah. Terhadap Allah ini yang menguasai hari kemudian. Dia disebut Malik Yaumiddin, Adin, menguasai hari terakhir. Nah, jadi kata malak tadi menunjukkan apa yang sudah kita bahas, adanya kekuatan, otoritas. Makanya raja juga dipanggil sebagai jabatannya sebagai Malik juga gitu. Nah, penggunaannya begitu. Nah, itu kira-kira makna daripada Malik yang disebutkan Allah. Jadi bukan nama daripada satu oknum, karena Allah mengatakan malaikat, kecuali Allah Allah menggunakan nama seperti sebagaimana yang disebut Allah di dalam Al-Qur'an, Jibril dan Mikail. Nah, ini jelas oknum yang disebut oleh Allah. Gitu. Tugas malaikat di akhirat di neraka tentu kan efektif jika setelah kiamat, ketika adanya surga dan neraka. Bagaimana menjelaskan keadaan malaikat-malaikat itu sekarang? Nah, ini kan sesuai dengan pertanyaan tadi. Benarnya kadang-kadang kita kecil pun nanya, orang kan belum masuk di dalam neraka nih, berarti apa tugasnya gitu. Kadang-kadang ada juga yang nanya, kalau nanti orang semua udah mati, bagaimana tugas malaikat maut. Nah, saya dulu juga pernah juga belajar gitu dengan orang tua, dengan guru-guru, bahwa nanti malaikat itu semua sudah mati, karena di keyakinannya malaikat juga akan mati itu. Nah, nanti yang paling sakit itu malaikat maut katanya. Kenapa? Malaikat maut dia cabut dirinya sendiri. Nah, ini banyak hal-hal yang kita dengar gitu. Nah, kalau dalam konteks pertanyaan tadi yang Pak Dul tanyakan, apa saja pekerjaan malaikat yang di neraka itu. Nah, ini kan kita sudah membahas bahwa yang namanya malaikat ini kan adalah entitas netral, sebagaimana syai', tapi dia tidak memiliki otonomi pertumbuhan perkembangan, tapi hanya sekedar perubahan dalam pengertian letak dan posisi yang kita katakan kemarin. Dia juga bisa bisa bertransformasi. Nah, tapi semuanya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, ya, sebagaimana alam semesta inilah aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi keadaan entitas-entitas netral ini sebelum dia melaksanakan fungsi-fungsinya, kalau dalam konteks pertanyaan kita sekarang yang ada di neraka, yang kita tahu ada malaikat di neraka itu, ya katakanlah saat ini ia hanya sekedar entitas-entitas yang bergerak sambil menunggu. Istilahnya sambil menunggu apa-apa yang dikehendaki Allah sesuai dengan kedudukan masing-masing daripada entitas netral tersebut. Artinya ada posisi-posisi benda yang disebut Allah dengan malak-malak ini. Sebab malak ini tidak juga harus dalam bentuk bentuk kuantitas. Dia bentuknya bisa kualitas juga, seperti malakul maut segala macam itu. Nah, ini yang digambarkan Allah
keadaan-keadaan dia, keadaan-keadaan malak inilah yang ada di alam universe ini yang ada, dia mempunyai tugas menunggu apa yang diperintahkan Allah. Nah, ini kalau kita lihat misalnya di surah As-Saffat. Di surah As-Saffat ayat 1 kemudian loncat lagi dia dilanjutkan kepada As-Saffat ayat 164 sampai 166 itu. Nah, ini Allah memberikan gambaran. Di situ di ayat 1 Allah mengatakan wasaffati saffa, demi sesuatu yang bersaf-saf. Nah, di sini Allah menggambarkan malaikat ini dengan kata bersaf-saf. Nah, saf kita tahu di dalam bahasa Arab, saf itu adalah formasi-formasi tertentu yang bentuknya mengikuti apa-apa yang diperintahkan. Nah, ini misalnya dapat kita lihatlah contoh misalnya di dalam sholat saja. Nah, di dalam sholat ini kan kita misalnya imam rapatkan shaf. Nah, ini shaf ini adalah formasi-formasi tertentu di mana kalau kita ambil contoh di dalam sholat tadi, kita menempatkan diri kita dalam formasi-formasi tertentu dengan susunan-susunan tertentu dan siap menunggu apa yang diperintahkan. Dalam hal contoh sholat ini kan diperintahkan oleh imam. Jadi imam sujud takbir kita ikut, imam sujud ruku kita ikut. Nah, ini artinya keadaan yang bersaf-saf. Nah, demikian selanjutnya di surah As-Saffat ini kalau kita lihat di ayat 164 sampai 166. Nah, di situ Allah melanjutkan lagi. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Wa ma minna, dan tiada seorang pun di antara kami melainkan mempunyai maqamun ma'lum, mempunyai kedudukan tertentu. Nah, ini sesuai dengan maknanya tadi kan, ada kedudukan tertentu. Selanjutnya disebut di ayat itu wa inna la nahnu saffun, sesungguhnya kami ini benar-benar bersaf-saf. Nah, ini pernyataan yang digambarkan Allah dari perkataan-perkataan malaikat. Nah, sesungguhnya kami bersaf-saf. Wa inna la nahnu musabbihun, dan sesungguhnya kami juga bertasbih. Jadi kalau kita lihat tadi Allah menggambar di Al-Qur'an menggambarkan bahwa malaikat ini mempunyai formasi-formasi tertentu di dalam hal menunggu daripada perintah-perintah Allah. Dia juga mempunyai kedudukan-kedudukan tertentu dan dia juga selalu bertasbih. Nah, bertasbih ini jangan kita bayangkan juga bertasbih malaikat mengatakan Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, karena kita sudah bahas juga arti tasbih di tema 60 berapa itu 63, kita kan juga sudah membahas ada tasbih kesadaran, ada tasbih material gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ayat di atas ini, ayat-ayat ini menggambarkan bahwa entitas-entitas netral itu memiliki posisi-posisi tertentu, memiliki keteraturan-keteraturan, dan siap menerima perintah-perintah sebagaimana yang saya contohkan tadi, sebagaimana saf-saf orang yang sedang sholat, mengikuti apa yang diperintahkan. Nah, sedangkan kata musabbihun yang diterjemahkan kita malaikat itu bertasbih. Jadi kita harus memahami ini adalah malaikat itu bergerak merupakan tasbih daripada tasbih material. Dia bergerak sebagaimana yang sudah kita bahas. Adanya perubahan posisi, adanya keteraturan, adanya suatu gerak-gerak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, perubahan-perubahan inilah yang kita kenal dengan transformasi begitu. Nah, jadi kalau kita lihat tasbih yang diucapkan oleh malaikat itu adalah tasbih material.
tasbih eksistensial, bukan tasbih kesadaran. Kenapa? Karena kita udah bahas juga bahwa malaikat bukanlah makhluk sadar seperti manusia, sebagaimana syai juga, sebagaimana alam semesta, lahu ma fis semuanya bertasbih, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ar. Nah, semuanya apa yang di langit dan bumi ini bertasbih, artinya dia bergerak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi memahami malaikat bertasbih, memahami malaikat bersab-sab, itu adalah posisi-posisi dan kedudukan-kedudukan malak-malak ini sebelum malak-malak ini mendapatkan fungsi-fungsinya, tugas-tugasnya dalam konteks yang tadi dipertanyakan itu, sebelum ada neraka dan ada neraka dan surga gitu. Ya, demikian kita dapat akhiri kajian kita. Sebelumnya kesimpulan yang akan kita ambil dari kajian ini apa, Pak Iswan? Nah, mengenai malaikat ini kan udah banyak kita simpulkan, karena yang kita bahas ini kan udah bagian keempat, Pak Jul ya. Nah, mungkin dalam konteks ini perlu kita katakanlah kita mengingat bersamalah, kita ingatkan kembali bahwa nama malak ini dalam konteks oknum, nama malak dalam konteks oknum dengan bahasa yang sehari-hari kita kenal, nama saya Iswan, nama Pak Jul begitu. Nah, itu hanya disebut Allah hanya dua, yaitu Jibril dan Mikail. Nah, ini yang disebut Allah. Artinya apa yang kita pahami selama ini, ada munkar nakir, ada rakib, apalagi itu kemarin atib. Nah, ada Malik, Ridwan. Nah, ini hal-hal yang tidak sesuai lah dengan prinsip-prinsip dasar daripada Al-Qur'an. Nah, yang kedua kesimpulannya mungkin yang penting pada saat ini adalah bagi kita seorang muslim ataupun selaku kita manusia, kalaulah kita memang benar meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah satu-satunya petunjuk bagi kita di dalam kita untuk di dalam mengadakan satu pemikiran, dalam suatu tindakan dan penilaian segala sesuatu di dalam kehidupan, di dalam hidup dan kehidupan ini, ya hendaklah kita melepaskan keyakinan-keyakinan atau akidah-akidah yang selama ini berbau mitos atau berbau persangkaan-persangkaan, karena ini dilarang Allah sama sekali. Inna dzanna yahni minal haqqi syai'un. Persangkaan-persangkaan itu tidak bermanfaat. Jadi hilangkanlah mitos-mitos persangkaan atau segala hal-hal yang selama ini mungkin saya atau kita yang meyakini bagaimana yang kita dapat dulu-dulu tapi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Nah, ini mungkin mulai saat ini mulailah kita mengadakan pemikiran kembalilah untuk menyongsong masa depan, sebab ke depan dunia peradabannya semakin ilmiah, semakin rasional, semakin logis. Nah, kita harus mampu mengakomodasi nilai-nilai sains, teknologi, ilmu pengetahuan itu, ya kita disesuaikan dengan Al-Qur'an. Jadi bukan Al-Qur'an kita kita paksakan untuk menyesuaikan dengan keyakinan kita, tapi keyakinan kita lah harus tunduk pada prinsip-prinsip Al-Qur'an. Nah, mungkin inilah tema-tema malaikat yang dapat saya sampaikan dalam 4 bagian ini. Jadi kalau kita buka Al-Qur'an, semua istilah-istilah yang menyangkut malaikat, nah itu semua kalau kita lihat semua dalam pengertian-pengertian bagaimana yang kita bahas di tema malaikat ini. Saya kira hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jul, moga-moga bermanfaat. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kajian kita dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.